Selamat datang di channel Alur Cerita Film Sinema Kisah. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Rio Bravo pada tahun 1959. Film tersebut berkisah tentang seorang sheriff dari kota Rio Bravo, Texas, yang menangkap saudara dari seorang peternak lokal berkuasa untuk menolong temannya. Dibintangi oleh John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Angie Dickinson, Walter Brennan, dan Ward Bunda. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Rio Bravo. Film dimulai dengan seorang pria bernama Boron, pemabuk kota yang sudah bangkrut dan mantan deputi sheriff, kemudian masuk ke sebuah bar dari belakang. Dia terlihat kotor, tidak bercukur, dan lelah di bar. Joe Bendit, saudara seorang peternak yang korup, melempar koin ke dalam spatun dan tertawa ketika pria itu dengan enggan membungkuk untuk mengambilnya. Sheriff John T. Chance, seorang teman lama para pria itu dengan cepat menendang koin itu. Pria yang malu dan marah itu memukul kepala Sheriff Chance dengan sebagian kayu hingga pingsan. Anak buah Yo kemudian menangkap pria itu dan memukulnya dengan parah. Seorang pelanggan mencoba membantu tetapi ditembak dan dibunuh oleh Yo. Yo kemudian pergi begitu saja, meninggalkan Sheriff Chance dan pria itu tergeletak di tanah hampir tidak sadarkan diri di samping mayat. Yo berjalan ke bar lain, Sheriff berteriak berdarah dan bingung mengikutinya sambil mengarahkan senapannya ke Yo untuk menangkapnya meskipun Yo memiliki cadangan. Pria itu muncul dan menembak pria yang hendak menyerang. Sheriff Chance Yo mencoba mengambil senjatanya sendiri tetapi Sheriff Chance menjatuhkannya. Pria itu membantu Sheriff Chance membawa Yo ke penjara. Keesokan harinya selama pemakaman korban sebuah kereta, tiba dipimpin oleh Pat Weller dan pembantunya yang masih muda Colorado Ryan. Sheriff Chance memberitahu Pat tentang masalah kota itu, menjelaskan bahwa dia hanya memiliki Dude dan Stampy yang lumpuh untuk membantu melawan anak buah Brad. Pat memisahkan gerobaknya di dekat gudang Nathan. Sheriff Chance, Dude dan Smee minum bersama sementara Yo menggoda Dude yang dengan marah melemparkan botol birnya ke jeruji penjara. Sebuah paket tiba untuk Carlos Robani, pemilik hotel, dan Sheriff Chance membawanya. Ternyata itu adalah pakaian dalam untuk Carlos, istri Consuelo, sementara Sheriff Chance dan Carlos berbicara. Seorang wanita bernama Feder datang dan sejenisnya pakaian dalam itu. Sheriff Chance pergi malam itu. Sheriff Chance pergi malam itu. Sheriff Chance, Dude dan Stampy ada di kantor melihat Dude gelisah dan berjuang. Dengan kesimpulan, Sheriff Chance menyarankan mereka berpatroli di kota. Saat mereka keluar, Carlos memberitahu Sheriff Opportunity bahwa Pat menyebarkan berita bahwa Sheriff membutuhkan bantuan. Sheriff Chance menyela permainan kartu Pat yang melibatkan Colorado, Feder, dan yang lainnya. Dia peringatan Pat tentang bahaya meminta bantuan publik. Pat menawarkan untuk membantu tetapi Sheriff Chance menolaknya, turun mengatakan Pat tidak akan banyak berguna jika dia membutuhkan Colorado untuk melindunginya. Pat kemudian menawarkan Colorado membantu tetapi Colorado menolak dan mengatakan dia akan mengurus bisnisnya sendiri. Pat memberitahu Sheriff Chance bahwa dia akan berangkat besok pagi. Sheriff Chance melihat Feder memenangkan permainan kartu lain dan mengikutinya ke dalam ruangan. Dia menuduhnya memiliki kartu yang hilang dan menunjukkan poster buronan seorang penipu yang dia pikir adalah rekannya. Feder mengakui bahwa dia mengenal orang itu, tetapi lingkungannya tidak curang dan menantangnya untuk menggeledahnya. Sheriff Chance merasa tidak nyaman dan kemudian Colorado menyela dengan mengatakan dia pikir seorang pria dengan rompi kotak-kotak adalah penipu sejati. Mereka menemukan pria itu di lantai bawah dan ketika dia mencoba meraih senjatanya, Colorado bertindak lebih cepat dan menemukan kartu yang hilang miliknya. Sheriff Chance memberitahu Carlos untuk mengunci pria itu di ruangan sepanjang malam dan memastikan dia meninggalkan kota di pagi hari. Dia memberitahu yang lain untuk membagi kemenangan pria itu dan berterima kasih kepada Colorado atas bantuannya. Colorado bertanya tentang Feder, tetapi Sheriff Chance hanya mengakui dia salah dan tidak meminta maaf. Sheriff Chance meninggalkan hotel dan bertanya kepada pria itu di mana Pat saat Pat mendekati seorang pria bersenjata tersembunyi di kandang kuda dan menembaknya.
Sheriff Chance dan pria itu mengkonstruksi, tetapi Pat sudah mati. Colorado menawarkan untuk mengejar si penembak, tetapi Sheriff Chance berkata tidak. Sheriff Chance dengan marah masuk ke gudang, tetapi menemukan bahwa pria bersenjata telah melarikan diri ke The Saloon. Pria itu menembak beberapa kali ke arah yang menurutnya dituju pria bersenjata itu. Sheriff Chance menyuruh pria itu untuk memasuki saloon dari depan sementara dia masuk dari belakang. Orang-orang di dalam mengklaim tidak ada yang masuk. Pria itu mencari seseorang dengan sepatu bot berlumpur, tetapi pria bersenjata itu melihat dari balkon ketika pria itu tidak menemukan siapapun dengan sepatu bot berlumpur. Dia bahkan memeriksa sepatu bot bartender yang membuat orang-orang itu tertawa. Seorang pria melempar koin ke dalam sepatu membuat pria itu merasa malu dan Sheriff Chance mulai kehilangan kepercayaannya. Pria itu kemudian melihat darah menetes ke gelas bir di bar. Menyadari pria bersenjata itu ada di atas, dia dengan cepat menembak dan mayat itu jatuh di depan bar. Pria itu menemukan koin emas $50 pada pria bersenjata itu. Menyadari itu adalah pembayaran dari BDET untuk pembunuh bayaran. Sheriff Chance dapat menghadapi pria yang mengatakan tidak ada yang masuk dan menjatuhkannya dengan senapannya. Dia memberitahu bartender untuk mengumpulkan senjata ke semua orang dan membawanya ke Sheriff Chance dan memberitahu pria itu bahwa mulai sekarang dia akan lebih sering masuk melalui pintu depan. Colorado tiba di kantor dengan barang-barang milik Pat dan berterima kasih kepada pria itu karena telah membalas kematian Pat. Dia memberitahu Sheriff Chance bahwa Pat telah dikirim ke Undertaker. Sheriff Chance mengatakan dia harus menyimpan barang-barang dan kereta Pat sampai perintah pengadilan dikeluarkan yang membuat Colorado terjebak di kota tanpa uang. Sheriff Chance kemudian pergi ke hotel dan menemukan Feathers di bar. Dia meminta maaf atas perilakunya sebelum Sheriff Chance menceritakan bagaimana dia menjadi sheriff dan Feathers mengatakan suaminya yang seorang penjudi terbunuh setelah menipu terlalu banyak orang. Sheriff Chance berjanji untuk menghubungi sheriff yang mengeluarkan poster pencarian untuk menghentikan peringatan lebih lanjut dan Feathers berterima kasih keesokan paginya. Sheriff Chance bangun kesiangan dan mengetahui dari Carlos bahwa Feathers menyuruhnya untuk membiarkan Sheriff Chance tidur dan telah berada di luar kamarnya sepanjang malam. Sheriff Chance menghadapinya dengan mengatakan tindakannya sembrono dan menyuruhnya bersiap-siap untuk kereta pos sementara pria itu berjaga-jaga memastikan pengunjung menyerahkan senjata mereka. Nathan dan anak buahnya tiba di kota menolak menyerahkan senjata mereka. Pria itu menembak kendali salah satu kuda mereka dan memaksa mereka untuk menyerah di kantor. Sheriff Chance hanya mengizinkan Nathan untuk mengunjungi Yo selama pertemuan mereka. Sheriff Chance mengungkapkan kemarahannya tentang perilaku Nathan dan Pat di warning bahwa jika mereka mencoba sesuatu, Stampy akan membunuh Yo sebelum mereka bahkan dapat bertindak setelah Nathan pergi. Stampy mempertanyakan keputusan Sheriff Chance untuk membiarkan Nathan pergi. Sheriff Chance menjelaskan bahwa jika Nathan berada di penjara ketika sesuatu terjadi, itu hanya akan memberinya alasan. Carlos datang dan memberitahu Sheriff Chance bahwa Feather tidak naik ke kereta panggung. Sheriff Chance pergi ke kamarnya untuk bertanya mengapa. Feather berkata dia ingin tinggal sampai bahaya berakhir dan dia tahu dia aman di Colorado melihat Nathan dan anak buahnya minum. Nathan diam-diam berbicara dengan band mariachi memberi mereka uang dan pergi saat mereka mulai memainkan lagu Meksiko yang lambat. Musik diputar sepanjang hari dan malam dengan Sheriff Chance dan pria itu mendengarkan. Colorado memberitahu Sheriff Chance bahwa Nathan meminta Dilio, sebuah lagu kasar yang dimainkan orang Meksiko untuk orang Texas di Alamo mengirim pesan tanpa ampun saat Sheriff Chance, pria dan Stu duduk di kantor. Pria itu bertanya kepada Sheriff Chance tentang perasaannya tentang F. Sheriff Chance ragu-ragu untuk menjawab. Pria itu ingat bahwa dia telah memperingatkan Sheriff Chance tentang seorang wanita yang disukainya ketika wanita itu pertama kali datang ke kota dan peringatannya ternyata benar. Stampy meminta kopi dan pria itu menyebutkan bahwa senjata Stampy perlu diperbaiki dan menyarankan untuk memperbaikinya. Stampy menolak dan meminta Sheriff Chance untuk mengembalikan senjata lamanya yang telah dibelinya kembali dari pria yang menjualnya ketika masa-masa sulit. Sheriff Chance kemudian membawa Du ke hotel untuk membersihkan bulu-bulu,
memberitahu Sheriff Chance bahwa dia menginap di hotel untuk bekerja sebagai bartender. Sebuah tembakan tiba-tiba terdengar di penjara. Sheriff Chance bergegas ke sana dan mengetahui bahwa Stumpy secara tidak sengaja menembak seorang pria yang dia pikir adalah salah satu anak buah Brad. Pria itu tidak terluka, tetapi dia sangat marah menyadari betapa sulitnya hidupnya selama 2 tahun terakhir. Smee merasa sangat buruk karena hampir menyakiti temannya. Keesokan paginya anak buah menyelinap ke arah pria itu, mencelupkan kepalanya ke palungan kuda dan membuatnya pingsan. Mereka mengikatnya di gudang sementara salah satu anak buah mereka yang berpakaian seperti pria mengambil tempatnya di pintu masuk hotel. Sheriff Chance sedang berbicara dengan Colorado ketika Colorado masuk ke dalam untuk mendapatkan beberapa korek api. Anak buah Brad menyergap Sarey Chance dan menuntut pembebasan Yo. Colorado melihat penyergapan itu dan menyuruh Feder untuk melemparkan pot bunga melalui jendela setelah menghitung sampai 3 ketika jendela pecah. Colorado dengan tenang melangkah keluar, mengalihkan perhatian orang-orang itu. Dia melempar senapan Sheriff Chance dan mereka dengan cepat menjatuhkan para penyerang. Orang keempat mencoba melarikan diri tetapi Sheriff Chance menembaknya. Sheriff Chance kemudian menemukan pria itu di gudang dan membebaskannya, merasa malu dan berjuang dengan gemetarannya. Pria itu berkata dia akan berhenti. Sheriff Chance juga frustrasi memberitahu pria itu untuk tidak datang meminta bantuan lagi jika dia mulai minum. Pria itu menanggapi dengan memukul Sheriff Chance yang menyuruhnya menunggu di kantor untuk gajinya. Sheriff Chance memberitahu Undertaker untuk mengubur orang yang sudah meninggal itu dengan harapan kota akan membayarnya. Undertaker mengatakan ada cukup uang yang ditemukan pada orang-orang untuk menutupi biaya. Sheriff Chance menyadari bahwa Nathan menaikkan harga untuk membebaskan Yo di bar. Feders merasa emosional dan mabuk duduk dengan Sheriff Chance. Colorado berterima kasih pada Feders dan menawarkan Colorado pekerjaan sebagai deputinya yang diterima Colorado di kantor. Sheriff Chance memberikan rencananya kepada Colorado, sementara pria itu menonton dengan perasaan tidak berdaya. Colorado pergi untuk mengumpulkan barang-barangnya untuk tidur di penjara. Pria itu tergoda untuk minum dan dinasihati oleh Stumpy untuk menolak tetapi Sheriff Chance lelah dengan rasa mengasihani diri sendiri dan menyuruhnya untuk menghabiskan seluruh botol. Pria itu menuangkan segelas tetapi ketika dia mendengar lagu Meksiko itu diputar lagi, dia berubah pikiran. Dia menuangkan kembali minuman ke dalam botol sambil berkata bahwa getarannya telah hilang dan meminta Sheriff Chance untuk memberikan kesempatan lagi. Sheriff Chance dengan senang hati memberikannya malam itu. Colorado dan Stumpy bernyanyi bersama dan Sheriff Chance menyarankan mereka untuk tetap bersembunyi sampai Marshall tiba. Sheriff Chance dan pria itu pergi ke hotel untuk meminta makanan dan selimut kepada Carlos. Carlos mengetahui bahwa anak buah Brad telah menyandera istrinya, Consuelo, sementara pria itu mandi. Sheriff Chance berbicara dengan Feders dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan menemuinya selama beberapa hari. Anak buah Brad berencana untuk menjaga Sheriff Chance tetap hidup untuk menggunakannya. Untuk membebaskan Yo, mereka memasang tali di bawah tangga yang menyebabkan Sheriff Chance tersandung dan pingsan. Orang-orang itu menangkap pria itu dan Feders yang berencana untuk menukar mereka dengan Yoser. Sheriff Chance memberitahu mereka bahwa Stumpy tidak akan setuju dengan rencana mereka tetapi mereka bersikeras. Sheriff Chance harus meyakinkan Stumpy bahwa jaminan telah dibayarkan. Sheriff Chance memasuki kantor dengan 2 pria bersenjata di belakangnya sementara pria ketiga menunggu di luar. Stumpy memegang senapan berdiri di belakang jeruji dengan tenang. Sheriff Chance mengatakan dia akan membebaskan Yo. Stumpy mengatakan kuncinya ada di meja dan saat Sheriff Chance bergerak dia menembak Towan. Pria ketiga bergegas masuk tetapi Colorado berhasil melukainya saat melihat orang-orang jatuh. Sheriff Chance dan Colorado berlari ke hotel untuk menyelamatkan pria itu, tetapi mereka hanya menemukan Feders yang membebaskan Carlos dan Consuelo. Pria itu telah dibawa keluar dari belakang. Sheriff Chance memutuskan untuk tidak mengejar mereka untuk menghindari membahayakan nyawa pria itu. Dia memberitahu Carlos untuk mengatur pertemuan dengan Nathan dan bertanya pada Feder apakah dia menyesal tinggal
Dia menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Sheriff Chance, Stampy, dan Colorado menunggu di kantor untuk kabar terbaru dari Carlos. Kapan Carlos tiba, dia memberitahu mereka bahwa Nathan ingin menukar Boom dengan Yo. Sheriff Chance setuju untuk menukar tetapi memberitahu Stampy untuk tetap tinggal karena usianya dan bahaya perkelahian. Sheriff Chance dan Colorado pergi ke gudang dengan pemandangan gudang Nathan. Mereka menyiapkan senjata mereka dan melihat Boom yang tidak terluka dibawa keluar saat Yo dan Boom berjalan ke posisi mereka. Boom tiba-tiba menyerang Yo dan memulai perkelahian di balik tembok. Sheriff Chance dan Colorado terlibat baku tembak dengan anak buah Nathan. Boom berhasil menjatuhkan Yo dan Colorado melemparkan senjata kepadanya. Selama baku tembak, beberapa pria mencoba menyeberangi sungai untuk menyergap Sheriff Chance di Colorado. Mereka berhasil menembak beberapa orang, tetapi 2 orang berhasil menyeberang. Tiba-tiba 2 ledakan besar menjatuhkan para penyerang dan Sheriff Chance mendengar tawa Stampy yang familiar. Colorado memperingatkan bahwa Stampy berada di dekat gerobak berisi dinamit. Carlos tiba dengan senapan untuk membantu. Sheriff Chance bergegas ke Warren Stampy saat pertempuran berlanjut dari jarak yang aman. Stampy melempar batang dinamit yang tidak menyala ke arah gudang Sheriff Chance dan Dude dipukul dengan tongkat, yang menyebabkan ledakan yang semakin dekat ke gudang. Ledakan terakhir hampir menghancurkan seluruh gudang. Saudara-saudara Bedet dan anak buah mereka yang tersisa menyerah keluar tanpa senjata malam itu dengan kota yang tenang lagi. Pembuat onar yang tersisa telah melarikan diri. Sheriff Chance pergi ke hotel untuk melihat Feathers saat mereka berbagi pelukan penuh gairah. Dia melempar celana ketatnya keluar jendela ke jalan. Dudet dan Stampy lewat tersenyum dan tertawa saat mereka berjalan pergi. Jadi moral dari cerita ini adalah ketika hidup melemparkan spatun padamu, ingatlah itu bukan tentang menghindari ludah, tapi tentang memastikan kamu punya dinamit di saku belakangmu untuk nanti. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita film ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengikuti cerita menarik lainnya di Sinema Kisah. Sampai jumpa di video berikutnya.